Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya lah Allah masih memberikan kita semua kekuatan, kesehatan lahir dan batin, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti ibadah puasa di bulan suci Ramadan kali ini. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern. Dan semoga kita semua selalu termasuk ke dalam golongan hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Anandaku soleh-soleha yang Ustazah banggakan, dan ayah bunda yang saya hormati. Tidak terasa sudah hampir 1 bulan penuh kita semua menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan kali ini. Dan tinggal beberapa langkah lagi kita akan menyambut hari kemenangan bagi semua umat muslim di muka bumi ini, yaitu Hari Raya Idul Fitri, di mana Hari Raya Idul Fitri selalu hadir sebagai penutup ibadah puasa Ramadan setiap tahunnya. Tentunya kita sebagai umat muslim senantiasa menyambut dan merayakannya dengan penuh kegembiraan serta penuh kesukacitaan. Anandaku soleh-solehah dan ayah bunda yang dirahmati Allah, perlu kita pertanyakan pada diri kita sendiri, sudah benarkah sikap dan cara kita selama ini dalam memaknai, menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Fitri? Inilah yang sebenarnya harus menjadi renungan serta introspeksi bagi diri kita sendiri, yaitu khususnya setiap kali kita akan berjumpa dengan Hari Raya Idul Fitri. Di lingkungan masyarakat, kita banyak sekali menemukan fenomena seputar tradisi Hari Raya Idul Fitri. Dari sekian banyak tradisi, ada yang perlu kita tinggalkan dan ada yang perlu kita pertahankan. Nah, apa saja sih hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita pertahankan dalam Hari Raya Idul Fitri? Yang pertama yaitu takbir. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan takbir pada malam terakhir Ramadan hingga pagi hari 1 Syawal. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasa serta bertakbir, membesarkan nama Allah atas petunjuk yang telah diberikannya kepadamu. Semoga dengan demikian kamu menjadi umat yang bersyukur. Yang kedua yaitu menggunakan pakaian yang terbaik. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pada Hari Raya Idul Fitri melakukan mandi, memakai wangi-wangian, dan mengenakan pakaian terbaik yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu makan sebelum sholat Idul Fitri. Salah satu hari yang diharamkan berpuasa adalah Hari Raya Idul Fitri. Bahkan dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa berniat tidak puasa pada saat Hari Raya Idul Fitri itu pahalanya seperti orang yang sedang berpuasa di hari-hari yang tidak dilarang. Sebelum sholat Idul Fitri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun biasanya memakan kurma dengan jumlah yang ganjil, yaitu 3, 5, atau 7. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pada waktu Idul Fitri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berangkat ke tempat sholat sebelum makan beberapa buah kurma dengan jumlah yang ganjil. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Yang keempat yaitu sholat Idul Fitri. Rasulullah menunaikan sholat Idul Fitri bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya, baik itu laki-laki, perempuan, ataupun anak-anak. Bahkan Rasulullah memiliki atau memilih rute jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari tempat yang sudah dilangsungkannya sholat Idul Fitri.
Rasulullah mengakhirkan pelaksanaan sholat Idul Fitri itu biasanya pada saat matahari sudah setinggi tombak atau sekitar 2 meter. Hal ini dimaksudkan agar umat Islam memiliki waktu yang cukup untuk menunaikan zakat fitrah. Yang kelima yaitu silaturahmi dan saling memaafkan. Tradisi silaturahmi atau saling mengunjungi saat hari raya Idul Fitri sudah ada sejak zaman Rasulullah. Ketika Idul Fitri tiba, Rasulullah mengunjungi rumah para sahabatnya. Begitupun para sahabatnya. Pada kesempatan ini, Rasulullah dan sahabatnya saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Sama sepertinya yang dilakukan oleh umat muslim saat ini, datang ke tempat sanak famili dengan saling mendoakan dan saling memaafkan. Nah, selain hal-hal yang perlu kita pertahankan dari hari raya Idul Fitri, ada pun beberapa hikmah Idul Fitri yang perlu kita renungi. Yang pertama yaitu hikmah kefitrahan. Kehadiran Idul Fitri bagi kaum muslimin yaitu memiliki arti kembali kepada fitrah atau kesucian. Namun hal ini benar adanya apabila kita mampu mengoptimalkan ibadah kita selama bulan Ramadan. Yang kedua yaitu hikmah ketauhidan, keimanan serta ketakwaan, di mana pada hari biasanya banyak orang yang lalai dari berzikir dan mengingat Allah. Kini justru dalam menyambut hari raya Idul Fitri, kita disunahkan untuk banyak-banyak mengumandangkan takbir, tasbih, dan tahmid, karena itu termasuk ke dalam momen di mana akan banyaknya kegembiraan dari perayaan Idul Fitri. Yang ketiga yaitu kegembiraan dan kesyukuran. Menyambut hari raya Idul Fitri dengan penuh gembira dan rasa sukacita memang dibenarkan adanya, bahkan disunahkan, karena makna dari Id adalah hari raya atau perayaan yang atau dirayakan, dan rasa tersebut tentu identik dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Yang keempat yaitu hikmah kebersamaan dan persatuan. Ramadan menjadi bulan yang paling istimewa, apalagi ditambah dengan suasana kebersamaan dan kekeluargaan, di mana kita pasti akan melakukan banyak hal bersama keluarga, di antaranya yaitu buka puasa, sahur, tarawih, sampai beriktikaf bersama, berzakat fitrah bersama, bahkan merayakan Idul Fitri bersama. Yang kelima atau yang terakhir yaitu hikmah kepedulian. Islam adalah agama yang mengajarkan sikap kepedulian. Sikap dan karakter kepedulian itu begitu tampak nyata dan terbukti secara mencolok selama bulan Ramadan, di mana kita selalu semangat dalam memberi melalui sunnah berinfak dan bersedekah, juga kewajiban berzakat. Itu semua adalah rangkaian dalam meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anandaku soleh-soleha, hanya ini yang dapat Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan atau gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ayah bunda yang dirahmati Allah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Walahul muwaffiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.